Selamat hari Minggu, selamat beribadah saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena dalam segala keadaan Tuhan Yesus Gembala Agung yang terbaik senantiasa menyertai, melindungi, bahkan memberi penghiburan bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena pada minggu hadapan ini kita boleh kembali beribadah di gereja secara fisikal, dan pihak pusat SIB sudah memberikan green light ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita semua dimanapun Anda berada saat ini untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Kami terus-menerus bersyukur karena kami sadar bahwa hidup yang kami miliki sampai saat ini adalah milik-Mu, dan kami masih diperkenankan untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami terus merendahkan seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu. Ampuni, kudus dan sucikan seluruh pemikiran, perkataan, tindakan kami yang mungkin menyakiti sesama dan terlebih di hadapan Tuhan. Biar kiranya hidup kami senantiasa menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk waktu ini dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu supaya hamba hanya dapat menyatakan message kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga setiap para pendengar akan diberkati, akan dikuatkan karena oleh kuasa dari firman-Mu, kebenaran daripada Engkau ya Tuhan, yang memerdekakan jiwa kami dan menyegarkan jiwa kami dan menguatkan kami untuk terus menerus hidup di dalam supaya kami terus dapat bertahan di dalam iman kami kepadamu di hari-hari yang sukar dan hari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian, pimpin kami dari awal sampai akhir perkuasaan firman Tuhan ini. Nama Tuhan Yesus sahaja ditinggi dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, pada pagi ini saya senang untuk membawa kita bersama belajar teks firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus bab 1 ayat 3 hingga ayatnya ke-9. Saya bacakan dalam Alkitab saya terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan berbicara demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Garis pekatan tertulis pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, demikian teks firman Tuhan. Pada pagi ini saya akan membawa kita bersama belajar satu tema yang bertajuk bertahan dalam pengharapan kasih. Ya, bertahan dalam pengharapan dan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan ini merupakan surat Rasul Paulus. Maksud saya, jemaat yang terkasih, teks firman Tuhan ini merupakan surat Rasul Petrus ya kepada orang Kristen yang merantau, yang tinggal terserak di kawasan Pontus, Galatia, Kapadokia, kawasan Asia Kecil dan Bitinia pada ketika itu. Ya, dan keadaan orang Kristen pada waktu itu, ya sebenarnya mereka sedang mengalami ya penderitaan yang sangat berat, ya karena ditindas oleh orang yang tidak percaya, ya orang yang memusuhi orang Kristen. Dan Tuhan telah memakai ya Rasul Petrus di sini untuk memberikan bimbingan ya kepada semua orang Kristen di kawasan itu, supaya mereka itu tetap mengikuti teladan Yesus dalam menderita ya dengan tidak bersalah ya, ataupun dengan senantiasa hidup benar sekalipun mereka diperhadapkan di dalam ketidakadilan ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pencobaan dalam hidup ini sebenarnya terjadi untuk semua orang ya, baik orang yang percaya dan demikian juga bagi orang yang tidak percaya. Dan biasanya pencobaan ini kadang ya datang dari iblis sendiri, juga datang daripada orang jahat, dan juga ada yang datang daripada keinginan daging sendiri. Dan pencobaan yang datang kepada orang Kristen pada waktu itu adalah pencobaan daripada orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang Roma yang memusuhi karena mereka tidak menyukai orang Kristen, karena orang Kristen hanya menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan kepada dewa, bukan kepada Kaisar Nero. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dalam segala keadaan ya, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, senantiasa kita memiliki pengharapan ya, kita memiliki jaminan yang sejati ya, karena ada kehidupan kekal dan warisan yang mulia yang tersedia, yang telah dijanjikan melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalannya di sini adalah apakah cara supaya kita dapat bertahan dalam iman pengharapan di saat sukar seperti yang Rasul Petrus ketengahkan di dalam teks firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan, cara pertama yang Rasul Petrus ajarkan kepada gereja Tuhan pada ketika itu supaya mereka dapat bertahan dalam pengharapan iman mereka
adalah mereka hidup bersukacita oleh iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya, jemaat yang terkasih, Rasul Petrus di sini menyeru ya agar gereja Tuhan, orang Kristen ketika itu mereka sebaliknya hidup bersukacita dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus sekalipun mereka sedang ditindas, dicobai oleh orang-orang jahat yang memusuhi mereka. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita memperhatikan kata bersukacita ya di dalam teks ini, dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai agaliao ya, sebanyak 11 kali itu digunakan, disebut dalam Alkitab, dan itu berarti bahwa bukan hanya gereja Tuhan ketika itu bersukacita, tetapi mereka sepatutnya bergembira atau bersorak. Nah, ini suatu yang menarik ya, karena di tengah masalah, di tengah pencobaan, di tengah penindasan, di tengah penderitaan, malah disuruh untuk hidup bergembira, hidup bersukacita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacita seperti yang Rasul Petrus nyatakan di ayat ini, itu bukan berarti bahwa gereja Tuhan ketika itu bergembira atau bersukacita karena keadaan itu semata-mata, tetapi mereka perlu bersukacita karena iman dan harapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena harapan, jaminan yang ada di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih besar. Dan dalam segala keadaan itu tetap menjamin kehidupan bagi setiap orang percaya. Sebab itu kita dapat melihat ya di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, sebelum Rasul Petrus menegaskan kepada jemaat Tuhan, menyeru jemaat Tuhan untuk bersukacita. Di dalam ayat 3 hingga ayat yang kelima itu merupakan suatu janji dan jaminan yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit bagi manusia yang berdosa, dan setiap yang percaya menikmati setiap jaminan dalam segala keadaan ya. Dan kalau kita melihat di dalam Amsal 17 ayat 22 ya, di situ menyatakan bahwa sebenarnya hati yang gembira ya itu merupakan obat ya, itu merupakan obat yang manjur ya, tetapi dikatakan kalau semangat yang patah itu menguasai kehidupan, itu mengeringkan tulang. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup bersukacita, bergembira di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus secara berterusan sesungguhnya dapat menjadi obat atau dapat memberi kekuatan, dapat memberikan kita tetap sehat, ataupun kita boleh bertahan ya dalam menghadapi segala keadaan yang menekan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara yang kedua untuk dapat bertahan dalam pengharapan dan iman di masa sukar seperti yang Rasul Petrus ajarkan kepada gereja Tuhan pada ketika itu adalah kita perlu siap diproses dan bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Kristus. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita siap ya untuk diproses, ketika kita siap bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Kristus, maka pastinya kita dapat ya bertahan ya, sekalipun menghadapi berbagai keadaan dunia hari-hari ini yang sudah semakin jahat.
Dan suatu yang menarik ya di dalam ayat ini, di mana Rasul Petrus membandingkan iman di dalam Kristus dengan nilai sebuah emas, ya. Dan Petrus menyatakan bahwa iman di dalam Kristus itu adalah suatu yang sangat berharga, suatu yang kekal, dan sekalipun diuji oleh api, di mana api yang dikatakan dalam teks ini itu merujuk sebenarnya kepada pelbagai jenis pencobaan. Namun dikatakan bahwa iman di dalam Kristus itu sekalipun diuji oleh api, tetapi ia tidak dapat musnah, ya. Ia kekal, dan itu menjadikan iman itu semakin ya dimurnikan, ya. Dan nilai iman di dalam Kristus itu dikatakan melebihi nilai sebuah emas. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ya di sini, Rasul Petrus menyatakan bahwa emas itu kalau diuji dengan api, maka emas itu akan menjadi semakin tulen dan murni. Dan ini sebenarnya hal yang merupakan fakta, ya. Dan ini tidak dapat disangkal. Demikian dalam kehidupan kerohanian. Sebagai orang percaya, iman kita ya kadangkala ya diuji oleh pelbagai jenis pencobaan, ya. Tetapi itu merupakan api yang diizinkan Tuhan dengan tujuan untuk memproses kita, dengan tujuan untuk memurnikan iman kita dan membuktikan apakah kita itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ataupun tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini pun sebenarnya ia merupakan api pemurnian iman bagi gereja Tuhan. Memang ia merupakan suatu proses yang bukan mudah dan memang tidak menyenangkan, ya. Tetapi itulah cara yang diizinkan Tuhan untuk semua orang, terlebih bagi orang percaya, supaya iman kita di dalam Yesus Kristus itu semakin dimurnikan, semakin disempurnakan, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang berlaku, baik pada hari ini ataupun yang akan mendatang, mari kita tetap menjadi gereja Tuhan yang siap diproses oleh Tuhan dalam segala keadaan yang diizinkan Tuhan, karena hanya iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus itulah ya kekuatan jiwa kita untuk tetap bertahan, karena Yesus Kristus adalah sumber harapan, ya. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kasih yang sempurna. Yesus Kristus adalah sumber ya jaminan keselamatan bagi jiwa. Jadi ini yang perlu kita miliki ya sebagai gereja Tuhan. Dan yang ketiga, cara yang Rasul Petrus ketengahkan kepada gereja Tuhan pada ketika itu supaya mereka tetap bertahan dalam pengharapan iman di masa yang sukar adalah tetap mengasihi, percaya kepada Kristus meskipun tidak melihat, ya. Jemaat Tuhan, sebenarnya pernyataan Rasul Petrus di ayat ini adalah mengulangi ajaran yang sama dari Yesus Kristus ketika
Yesus Kristus masih bersama dengan mereka melayani, ya, di mana Yesus selalu menegaskan bahwa adalah berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya kepadanya. Salah satu teks itu terdapat dalam Yohanes bab 20 ayat 29. Ya, dan sekalipun ketika para rasul dan gereja Tuhan waktu itu berhadapan dengan suatu ketidakadilan di tempat pengadilan disebabkan oleh penindasan kerajaan Roma yang dipimpin oleh Kaisar Nero, ya, dan ramai orang, ya, Kristen yang telah mati, ya, karena ditindas. Tetapi Rasul Petrus tetap menyeru, ya, kepada orang Kristen ketika itu agar mereka itu tetap hidup mengasihi, tetap percaya dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan hari-hari ini, ya, sungguh pun kita tidak lagi memiliki rasul, ya, yang menyeru, ya, di sana di sini, ya, untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi kita bersyukur karena sesungguhnya Tuhan tetap berbicara kepada kita sekalian melalui firman Tuhan yang mana memperingatkan kita supaya kita tetap menjadi gereja Tuhan yang hidup mengasihi, ya, tetap hidup berharap, tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Meskipun secara kasar kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya, ya, kepadanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan iman kita kepada Yesus Kristus sebenarnya adalah keselamatan jiwa, dan itu sudah, ya, itu sudah tersedia karena janji dan jaminan yang Yesus Kristus berikan bagi kita, ya. Sebab itu pengharapan, iman, dan kasih kita kepada Yesus Kristus itu bukan suatu yang sia-sia, ya, tetapi itu sesungguhnya bukti, ya, ataupun tujuan dari iman yang dianugerahkan, yaitu keselamatan jiwa kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sesungguhnya yang membuat Rasul Petrus terus bergairah untuk melayani Tuhan, yang membuat Rasul Petrus tetap kuat dan tetap bertahan dan boleh menyerukan gereja Tuhan pada waktu itu supaya tetap bertahan dalam iman, pengharapan, adalah itu disebabkan oleh perbuatan dan janji yang ada di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pencobaan iman yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini, ya, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tidaklah setanding, ya, dengan apa yang sedang dilalui oleh gereja Tuhan pada ketika itu, karena mereka berhadapan dengan penindasan, penderitaan yang sangat berat akibat ditindas, diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang Romawi. Jadi jemaat Tuhan, meskipun pandemi COVID-19 telah menjejaskan banyak aspek, ya, jemaat Tuhan, disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini pasti ramai, ya, yang terkesan, ya, tidak ada yang terkecuali. Dan yang sangat menyedihkan adalah kita telah mendengar, ya, berita, ya, bahwa negara Malaysia sendiri telah mencatatkan, ya, hampir 200 lebih case yang bunuh diri, ya, sepanjang perintah kawalan pergerakan. Dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan, ya, karena
mereka tidak dapat bertahan karena bebanan hutang, bebanan ekonomi, untuk menanggung keluarga, keperluan seharian, sehingga mengambil jalan mudah untuk membunuh diri. Dan ini suatu hal yang sangat kasihan. Jemaat Tuhan, kita sebagai manusia ini sangat terbatas dengan kekuatan kita, dengan ketahanan kita dalam emosi, tindakan kita untuk bertahan di masa-masa yang sukar pada hari-hari ini. Tapi kita sebagai orang Kristen, mari dalam apapun keadaan yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi ke depan, apapun keadaan, mari kita menjadi gereja Tuhan yang tetap memusatkan hidup hanya kepada Yesus Kristus. Karena iman dan pengharapan kasih di dalam Yesus Kristus itu mengandungi janji yang boleh membuat kita tetap bertahan di dalam segala keadaan. Sebab itu mari kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala keadaan. Dan mari kita siapkan diri kita untuk siap diproses, diuji dalam segala keadaan, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan mengizinkan itu untuk memurnikan iman kita, mempersiapkan kita untuk menghadap Dia pada hari dan waktu Tuhan, kedatangan Dia yang kedua kali. Dan mari kita juga sebagai gereja Tuhan tetap hidup di dalam kasih, kita tetap hidup berharap, kita tetap hidup oleh percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya melalui Dialah kita dimampukan bertahan menghadapi masa-masa sukar, menghadapi segala keadaan atau jenis pencobaan yang datang. Baik jemaat Tuhan, kita sudah mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Saya mengajak kita untuk berdoa, kita masing-masing datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus yang berdaulat di surga dan di bumi. Kami bersyukur karena dalam waktu yang singkat ini pun kami boleh belajar bersama firman. Kiranya Roh Kudus akan terus-menerus memberi pencerahan bagi setiap yang telah mendengarkan perkongsian firman Tuhan ini, dan membawa kami ke dalam keseluruhan kebenaran-Mu, sehingga oleh kebenaran-Mu akan mengangkat jiwa kami untuk terus-menerus berharap, percaya dan mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan. Ya Tuhan, kami menyadari kami manusia yang terbatas, kami tidak kuat, kami tidak mampu, dan kami tidak mengetahui untuk segala keadaan yang sedang dan yang akan berlaku di hadapan kami pada masa yang mendatang. Tapi kami bersyukur karena janji firman Tuhan yang memberi penghiburan bagi kami, bahwa sungguh jaminan ada, jaminan yang luar biasa di dalam Engkau Yesus Kristus, memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi apapun keadaan yang sedang mencobai hidup kami pada hari-hari ini. Melalui keadaan pandemi COVID-19 ini pun kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar berkuasa atas keadaan ini. Sebab itu kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, menyerahkan keluarga kami, gereja Tuhan, bahkan semua
orang, supaya oleh kuasa Tuhan yang menaungi, oleh janji firman-Mu akan dinyatakan dan Yesus, tolonglah kami supaya dalam segala keadaan hidup oleh iman harapan hanya kepada. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk mengerti akan iman, pengharapan dan kasih yang ada di dalam Engkau. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami hidup bersukacita karena Engkaulah Tuhan, Gembala, Penyelamat yang agung. Dan ajari kami juga untuk tetap percaya, bukan karena melihat, tetapi kami percaya karena Engkaulah Tuhan, Penyelamat. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan seharian dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami daripada jangkitan COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan mempersiapkan setiap kami supaya diproses, siap untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sehingga iman kami menjadi semakin bertumbuh dan hidup kami disempurnakan selalu untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di doa pengucapan syukur kami naikkan kepada-Mu dalam nama Yesus Tuhan, Penyelamat kami yang hidup. Haleluya.